Masalahnya saya juga nggak tahu pas saya aja jadi korban salah tangkap. Saya waktu di posisi itu malam itu saya ada di rumah sama paman saya. Saya bisa ada saksi. Saya tidak tahu soal kejadian ini. Saka Tatal saat ini berusia 23 tahun, satu dari 8 terpidana kasus Vina dan Eki Cirebon, sudah bebas dari penjara sejak 2020. Dalam wawancara di rumahnya yang berlokasi sekitar SMPN 11 Cirebon, Saka menceritakan pengalaman pahitnya. Dia menjelaskan bahwa dia tidak ada di tempat perkara penyiksaan pada malam kejadian. Kronologi saya kurang paham soal kasus Vina dan Eki, karena saya tidak ada di tempat waktu itu. Saya ada di rumah lagi sama kakak saya dan paman saya dan teman-teman. Saya gak kenal sama Eki dan Vina, ujarnya. Sabtu, 18 Mei 2024, ia menyampaikan, sebelum ditangkap, ia sedang diperintahkan untuk membeli bensin oleh sang paman. Jadi ceritanya, waktu itu sebelum ditangkap saya disuruh sama paman untuk beli bensin bareng sama adiknya paman. Setelah isi bensin, saya niat nganterin motor paman itu. Pas baru nyampe, sudah ada polisi, ucapnya. Menurutnya, ia menjadi korban penangkapan tanpa alasan jelas. Saya sudah jelasin, saya waktu itu cuma nganterin motor ke paman, ikut ketangkep juga, tanpa penyebab apapun, tanpa penjelasan apapun, langsung dibawa, jelas dia, dengan nada getir, di kantor Polres. Saka mengaku mengalami penyiksaan yang memaksanya untuk mengakui perbuatan yang tidak ia lakukan. Nyampe kantor Polres, saya langsung dipukulin, suruh mengakui yang gak saya lakuin. Saya dipukulin, dijejekin, segala macam sampai saya disetrum. Yang mukulnya pokoknya anggota polisi, cuma gak tahu namanya, karena gak kuat dari siksaan. Saya akhirnya mengaku juga, terpaksa, gak kuat lagi, katanya. Setelah bebas, Saka mengetahui adanya 3 DPO, daftar pencarian orang, dalam kasus ini. Setelah bebas tahun 2020 lalu, saya baru tahu kalau ada 3 DPO kasus Vina. Saya pun gak kenal siapa 3 DPO itu, ujarnya. Saka juga menegaskan, bahwa ia bukan anggota geng motor dan tidak memiliki motor sama sekali. Saya itu intinya gak ikutan Masalahnya geng motor. saya juga nggak tahu pas saya aja jadi korban salah tangkap. Saya waktu di posisi itu malam itu saya ada di rumah sama paman saya. Saya bisa ada saksi. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Ade Arisyam Indradi menyatakan Polda Metro Jaya siap membantu pencarian daftar orang atau DPO tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon, di mana Polda Metro Jaya dan Polres jajaran juga telah menerima surat permohonan bantuan pencarian atau DPO tersangka pembunuhan Vina Cirebon. Selain itu, Saudara, Ade juga sudah berkoordinasi dengan Kabid Humas Polda Metro Jaya dan juga Polda Jawa Barat. Perihal posisi tersangka yang terekam terakhir, Polda Metro Jaya akan meminta informasi itu ke Polda Jawa Barat. Untuk informasi, kasus pemerkosaan dan pembunuhan terhadap Vina dan Rizky atau Eki kembali viral seusai diangkat ke layar lebar berjudul Vina Sebelum 7 Hari. Peristiwa memilukan itu terjadi di kota Cirebon, Jawa Barat pada 2016 lalu. Sebanyak 8 orang tersangka sudah diadili di pengadilan. Namun demikian, terungkap belum semua tersangka ditangkap. Adapun 3 pelaku lain yang belum diringkus dan masih masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO, kini sedang diburu oleh pihak kepolisian. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Polisi Jules Abraham Abbas mengatakan, ketiga tersangka DPO itu masing-masing bernama Andi, Dani, dan Peggy alias Perong. Dari hasil pemeriksaan sejak 2016, ia mengatakan bahwa saksi yang diperiksa polisi tidak mengetahui terkait identitas asli ketiga DPO tersebut. Jules pun membantah bahwa ketiganya telah disembunyikan aparat kepolisian. Jules menyebut korban bernama Rizky atau Eki merupakan anak anggota Polri, bukan para pelaku yang masih buron. Rekan-rekan media, kasus berikutnya yaitu terkait kasus perlindungan anak dan pembunuhan yang terjadi di kota Cirebon pada tahun 2016, bahwa terkait perkara dugaan tindak pidana perlindungan anak dan atau pembunuhan berencana tersebut, di mana korban atas nama 1. Vina Dewi Arsita alias Vina, dan 2.
Muhammad Rizky Ridiana alias Eki saat ini masih ditangani oleh Polda Jawa Barat. Ya, di mana Bareskrim Polri ya selaku pembina fungsi atau satuan kerja pembina fungsi yang terkait dengan fungsi reserse ini telah melakukan atau memberikan petunjuk-petunjuk serta arahan ya yang sering kita sebutkan sebagai jukrah terkait penyelidikan dan penyidikan yang sedang ditangani oleh Polda Jawa Barat dalam kasus tersebut. Jadi sekali lagi kami menyampaikan bahwa perkara tersebut masih ditangani oleh Polda Jawa Barat. Kasus pembunuhan seorang wanita bernama Vina asal Cirebon, Jawa Barat pada 2016 lalu kembali dikuliti publik sampai saat ini. Terlebih setelah kisah tragisnya diangkat ke dalam sebuah film layar lebar berjudul Vina Sebelum 7 Hari. Kini viral diduga akun media sosial, otak pembunuhan Vina muncul hingga mencuri perhatian publik. Seperti diketahui saudara, sampai saat ini masih ada 3 pelaku yang belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Ketiga pelaku diantaranya Egy, Andi, dan Dani. Adapun Egy diduga merupakan otak pembunuhan Vina pada tahun 2016 lalu. Meskipun wajah-wajah para pelaku tidak ditampilkan, warganet ramai-ramai berusaha mencari informasi terkait keberadaan Egy melalui media sosial. Salah satu akun media sosial X @langitan99 mengklaim telah menemukan akun yang diduga milik Egy karena sejumlah kecocokan. Menariknya, akun tersebut menunjukkan foto seorang pria berkacamata dengan nama akun Facebook Egy Rian Prayoga yang diduga memiliki akun lain bernama Apung RP. Pada akun tersebut, pria yang diduga Egy berfoto bersama rekannya yang mengucapkan bela sungkawa atas kematian Egy. Kedua korban, yakni Vina dan Egy, ini memang diketahui dibunuh pada malam yang sama, yakni 27 Agustus 2016. Salah satu akun bernama Hadi Anadio turut mengucapkan bela sungkawa pada 28 Agustus 2016 lalu, yang semakin menguatkan dugaan warganet. Akun lain, yakni Laras Aulia, juga memastikan bahwa pria tersebut adalah Egy karena pernah bertatap muka langsung dalam sebuah acara ulang tahun Moonraker Indonesia. Laras menyebut saat itu Egy mengenakan jaket berwarna merah, putih, dan biru, serta membonceng seorang wanita. Melihat unggahan-unggahan tersebut, banyak warganet merasa heran mengapa polisi belum berhasil menangkap ketiga pelaku setelah 8 tahun.